Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Umi Irena Handono, salam bahagia seluruh anggota dan juga pengurus Gerak Muslimat Indonesia di seluruh tanah air. Seluruh Indonesia sangat luar biasa, mudah-mudahan gema daripada Gerak Muslimat Indonesia ini terus membahana. Dan sore hari ini kita bersama Irena Center kembali kita bersyiar ya Gerak Muslimat Indonesia bersama Irena Handono, dan ini kali keempat Alhamdulillah. Seri penguatan diri dalam kehidupan dunia. Semoga ini semakin. Amin ya Allah, amin. Umi sehat ya. Alhamdulillah. Dan pertemuan keempat ini kita akan menguatkan lagi dengan kedudukan Asmaul Husna dengan sifat Allah Ya Kudus, gitu ya. Ya Kudus itu suci ya, ya. Jadi apa impact daripada kita bisa kuat diri dengan Sang Kudus ini, gitu. Ya. Kalau kita mau berdekatan dengan Sang Kudus, maka seluruhnya kita harus laksanakan sesuai dengan ketentuan. Rinci kudus itu apa, Om? Suci. Pikiran kita harus suci. Allahu Akbar. Turun ke bawah. Mata. Melihat juga. Melihatnya pun harus suci. Yang buruk nggak boleh kata buruk ya? Nggak boleh. Hidung. Penciuman. Harus suci. Jangan sampai ada istilah hidung belang. Beda lagi tuh. Beda lagi ya. Mulut. Mulut suci. Padahal mulut itu banyak yang menyatakan lidah tak bertulang. Mudah melisankan. Ya. Jangan menyuarakan yang nggak benar. Dan suara itu bisa mengandung maksiat juga ya. Nah, jangan kalau membuat menjadi sesuatu yang mengundang sesuatu yang menjadi negatif ya, Om. Betul. Lalu hati. Yep. Kolbu. Jangan sekali-kali dikotorin. Detak jantung kita. Jantung kita ini pun tidak bisa berbohong. Kalau kita mengatakan atau menyatakan sesuatu yang tidak berkenan, maka akan berbeda degup jantungnya. Udara yang kita hirup, itu pun harus yang suci, jangan bau alkohol dan sejenisnya. Ya. Nih, tangan oleh Allah diberi demikian sempurnanya sampai-sampai di antara kita ada yang mempunyai tangan yang dipakai untuk tanda tangan. Jangan membuat sesuatu yang fiktif. Jangan menuliskan sesuatu yang bohong. Apalagi sesuatu yang fitnah. Jangan mengerjakan sesuatu yang tidak dalam ridha Allah. Iya, maksiat dan sebagainya. Kan Allah nggak tahu. Iya, manusia boleh nggak tahu. Jangan mengukur Allah dengan ukuran diri kita. Mengambil sesuatu, mengerjakan sesuatu yang bukan haknya, yang bukan kewajibannya, merampas sesuatu. Kan tidak ada yang tahu. Sampai ke dalam dasar laut pun jangan disangka Allah tidak tahu. Jangan sampai di antariksa pun menyatakan bahwa Allah nggak tahu. Semua ini diciptakan oleh Allah. Semut hitam di atas batu hitam dan malam hari. Di kegelapan malam. Terkuak juga. Yep. Kalau belum terkuak, hayati itu sebagai kesempatan yang diberikan oleh Allah. Dikasih kelonggaran. Sadar nggak nih?
Jadi kalau ada orang yang semena-mena tapi kemudian masih juga berlimpah-limpah kekayaan dan sebagainya, jangan iri. Jangan tergiur. Karena orang itu sebenarnya diberi kesempatan oleh Allah, masih terus ini. Seperti istilahnya kan begitu, orang tua ketika anaknya berbuat salah, ada anak kecil berbuat salah, terus minta permen terus, diterusin, batuk dia. Yep. Kaki kita, di mana kita berdiri? Mohon maaf, di mana kita berpihak? Nggak sederhana. Kadang-kadang kita ini memilih berpihak kepada yang berkuasa, berpihak kepada yang kaya, begitu kan? Kalau ada kemana orang menguntungkan, di mana kepentingan kita di situ, awas. Kemana kaki melangkah? Kemana kaki melangkah? Dan ini semuanya tadi itu harus suci, kudus. Kalau ingin berada dalam di dalam Jannah Firdaus. Ya. Karena persyaratannya harus suci. Harus suci. Allahu Akbar. Masuk ke Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar, minum air telaga yang demikian diminum dan tidak pernah ada hausnya. Ya. Bisa duduk-duduk di situ. Semua yang kita inginkan sudah tersedia, tapi yang suci. Jangan cari yang macam-macam di luar itu. Pilihannya putih. Pilihannya. Itulah kita harus berpihak. Di mana keberpihakan kita? Jadi ketika Allah memiliki sifat yang kudus ini, kalau kita sebagai ciptaannya, harusnya otomatisnya kita juga memiliki titisan kudus itu. Harusnya. Tapi ya itulah ya, debu kadang-kadang menutup tanpa dibersihkan. Terkena debu lagi, tidak dibersihkan lagi. Sholat ditinggal. Terus ngaji diabaikan. Ngaji itu perlunya untuk manusia zaman dulu. Sekarang kan udah nggak perlu ngaji katanya. Awas. Lidah tak bertulang. Ini bisa jadi bahwa kita menjadi tidak suci gitu ya, tercemar seperti itu. Sesungguhnya kan ciptaan Allah itu ya suci ya dari awalnya ya. Awalnya suci. Nah, kemudian tumbuh kembang dia gitu kan. Makanya ya, ini yang mengganggu antara lain setan, halal atau tidaknya gimana tuh Ya. Untuk kita bersikapnya agar kita bisa memiliki Allah memiliki yang kudus, hambanya juga kan kita memiliki cinta dari Rahman dan Rahimnya gitu ya. Nah sekarang yang kudusnya nih. Yang kudusnya nih. Ya kita ini kan memang sebagaimana ayat Allah menyatakan kan di situ kan kita udah tahu nih, udah Allah menyampaikan dan kita sudah mengalami semua ini. Maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Ada malaikat yang menyertai kita, tapi juga ada setan yang menyertai kita yang selalu menggoda iblis. Iya. Tidak suka dia melihat kita soleha ya. Nggak suka. Ya. Maka orang yang kudus itu adalah orang yang mempunyai keberpihakan kepada Allah. Menjaga untuk tidak mencederai. Jadi ya Mas nih, jangan sekali-kali membiasakan diri. Gitu. Ini kan berawal dari kebiasaan. Kebiasaan diterusin akhirnya tumpul. Yang ada kemudian adalah habit kan begitu ya. Nah, kebiasaan apa? Aku nggak belain mana-mana loh ya. Aku ada di tengah-tengah, aku nggak belain mana-mana. Nggak bisa. Antara yang hak dan batil ini harus dipilih. Antara yang suci dan yang ternoda ini harus dipilih. Nggak bisa aku nggak ikut-ikut loh ya. Ya kita harus berpihak. Dalam hal ini ya, terus terang nggak mudah loh. Ya memang. Untuk bisa menciptakan harap bahwa kesucian dari tahapan-tahapan yang Umi sampaikan tadi. Jangan harap surga itu murah ya.
Perlu pengorbanan. Mengorbankan apa yang kita mau, tapi belum tentu ridho Allah kan gitu. Apakah sakit dengan mengorbankan itu? Enggak juga. Yang bilang sakit itu kan setan yang kesakitan. Ngapain kita juga ikut-ikut seperti setan sakit? Apakah kita tersakiti? Enggak. Justru kita terbebas. Terbebas dari belenggu setan. Kembali ke fitrah. Lepas dari mereka kita kembali ke fitrah kita. Berarti kita adalah hamba yang dimuliakan. Tapi itu sekali lagi, kita ini harus tahu, kita mau hidup di sono, di tempat asal mula kita, itu harganya nggak murah. Bukan receh, nggak cukup receh itu. Artinya bahwa nggak murah itu sifat kemuliaan itu ya. Ya. Nggak ngasal. Nggak ngasal. Dari lisannya saja bisa kelihatan ya. Tanggung jawab. Mulai dari otak. Otak ini walaupun nggak diucapkan, jangan pikir Allah tidak tahu. Mungkin suami, istri, anak, orang tua, siapapun mungkin bisa kita bohongi. Tapi ada yang lebih tahu daripada diri kita. Yang selalu mengatakan, hai hambaku. Dialah yang Maha Kudus. Dia tahu. Sebelum kita berbuat, dia pun tahu. Betapa bodohnya kita kalau menganggap dia tidak maha tahu. Betapa bodohnya kita kalau mengatakan begitu, karena sesungguhnya kita ini diberi perpanjangan waktu. Masya Allah. Jangan sampai seperti Fir'aun, udah kelelep baru mengakui bahwa Allah Maha Kuasa. Telat. Masya Allah. Kita kebayang ya Sang Kudus itu, dan jika kita juga memiliki sifat yang suci ya, semua perilaku juga, Masya Allah. Tutur katanya juga ya. Cirinya, orang dekat dengan orang yang kudus, orang itu walaupun tadi hatinya gersang, tapi begitu mendekat dia merasakan tentram. Dia merasakan enak, nyaman. Padahal belum tentu dia berharta. Dan untuk dia harta itu bukan segala-galanya. Dan sifat kudus ini pasti dijaga ya dalam segala hal yang noktah-noktah sepasir apapun. Sepasir apapun. Sepanjang kita ini mampu menjaga diri kita tetap suci, itulah nilai bahwa derajat kita ternyata mengalami kenaikan. Masya Allah. Berarti kita semakin dekat dengan Allah. Dan layak di Jannah Firdaus. Luar biasa. Itulah cita-cita kita. Allahu Akbar. Nur cahaya kudus sucinya gitu ya. Dan kita bukan di sini tempat kita. Ini cuma terminal. Tapi terminal yang membuat kita mendatangkan ibadah kita untuk bisa menuju ke sana ya. Ya. Siap. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sadarlah engkau bahwa Tuhanmu Sang Kudus dan engkau ciptaannya. Dan jika engkau memiliki Sang Kudus itu dan engkau ciptaannya, jagalah jangan pernah ternodai. Jangan pernah ternodai. Jangan pernah terkecoh. Jangan pernah tertipu. Awas mata. Mata itu bukan hanya mata yang ada di sini. Mata hati. Termasuk mata hati kita.
termasuk mata kaki. Langkah kemana ya? Gitu. Mata kaki. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi memang ini kita terus minta doakan ya, bahwa berdoa sama Allah, ingatkan kami Allah, bahwa kami ini diciptakan Engkau yang memiliki sifat yang kudus gitu ya. Dan memalukan sekali jika kami menciderai raga dan semua apa yang Engkau ciptakan ini gitu ya. Karena untuk taat dan untuk kesucian gitu. Masya Allah. Sarana sudah dikasih. Allahu Akbar. Kemudahan pun kita selalu diberi. Kebayang dunia ini kalau semua orang sadar akan kesuciannya. Wah, luar biasa. Kalau seperti itu, nggak ada peristiwa. Ada surga sebelum surga. Iya. Nggak ada peristiwa orang tamak. Kasih tips bagaimana kita mampu untuk bisa memiliki itu. Yang paling banyak terjadi adalah lingkungan yang mencemari. Dan kita nggak kuat. Dan kita nggak kuat. Maka itu sebabnya jagalah. Dan perkuat ibadah ya. Dan perkuat ibadah kita. Masya Allah. Dan kita dalam hal ini bersyukur bertuhankan Allah. Ya. Yang kudus. Sehingga kita ingin berafiliasi Allah. Jaga aku. Agar aku dimampukan untuk menjaga kesucian semua raga ini. Masya Allah, Umi, terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan saya dan semuanya anggota Gerak Muslimah Indonesia dan juga Irana Center semuanya yang mendengar, kita semakin kuat ya. Karena tujuan kita bukan hanya akhir dunia, tapi justru dunia ini yang membuat kita yang mengumpulkan ibadah kebajikan, yang pada akhirnya kita sudah membahas tentang Sang Malik Yaumiddin, kita akan kembali kepadanya dan mudah-mudahan satu, hidup kita semakin kuat walaupun berat dunia ini. Tidak berat. Tidak berat karena ada Allah yang Maha Kuat ya. Yang Maha Kuat. Ya, dan segala sesuatunya insya Allah dikuatkan. Dan apalagi kita membawa kesucian, bukan sok suci, tapi kesucian yang terus kita harus jaga agar kenapa? Agar kita berada dalam halaman Allah, halaman Jannah Firdaus ya. Umi, terima kasih sekali. Sama-sama. Berkah pada sore hari ini kita mendapatkan tentang Ya Kudus. Bapak Ibu, khususnya juga Gerak Muslimah Indonesia di seluruh tanah air dan juga Irana Center. Bahagia sekali pada hari ini kita diizinkan Allah untuk mendengar sharing daripada Umi Irena Handono tentang Ya Kudus. Mudah-mudahan ya kita termasuk digolongkan yang memiliki raga jasmani kita, rohani kita, jasmani pastinya ya, jasmani yang suci sehingga rohani kita insya Allah juga disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena inilah modalnya untuk kita dapat bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Salam Gerak Muslimah Indonesia juga Irana Center. Terima kasih, semoga manfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.